Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan stok bahan bakar minyak, BBM, di wilayah Sulsel dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan dan kabar rencana kenaikan harga BBM yang beredar di masyarakat. Kepastian ini disampaikan setelah adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak Pertamina terkait kondisi distribusi BBM. PLT Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM Sulsel, Kasman, mengatakan pemerintah provinsi telah menerima arahan langsung dari Gubernur Sulsel untuk menyampaikan kondisi stok BBM kepada masyarakat. Ia menegaskan masyarakat diminta tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Jadi kami berdasarkan arahan Bapak Gubernur beberapa waktu yang lalu kan sudah disampaikan bahwa stok BBM di Sulsel insya Allah aman dan diimbau kepada masyarakat agar tidak panik buying, ujar Kasman dalam sambungan telepon Selasa 31 Maret 2026. Ia juga menyebut pemerintah pusat telah memberikan kepastian terkait harga BBM pada April mendatang. Informasi tersebut, kata dia, telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah. Dan juga sudah ada penyampaian dari pemerintah pusat bahwa tidak ada kenaikan BBM untuk April nanti ini, dan sudah terumumkan dari pemerintah pusat, tegasnya. Pemprov Sulsel berharap masyarakat dapat memahami kondisi stok BBM yang masih aman. Imbauan terus dilakukan agar masyarakat tidak melakukan pembelian dalam jumlah berlebihan. Warga di Kecamatan Kepulauan Tanah Keke, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan penemuan sebuah benda misterius berbentuk kapsul besar berwarna biru yang diduga menyerupai roket atau rudal. Benda tersebut ditemukan terapung di perairan oleh seorang warga setempat pada Rabu 1 April. Penemuan ini sempat memicu ketakutan warga karena bentuknya yang asing dan menyerupai materi militer era penjajahan kuno. Kapolsek Mapakasunggu, Ibtu Sumarwan membenarkan adanya laporan penemuan benda tersebut. Berdasarkan keterangan kepolisian, benda tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Aldi Daengemba, 27, warga desa Minasabaji. Awalnya saksi menemukan benda mirip rudal tersebut di perairan Kampung Beru dalam keadaan terapung, ujar Ibtu Sumarwan. Aldi kemudian melaporkan temuannya kepada Daeng Laja, seorang staf desa Minasabaji. Demi keamanan, benda tersebut sempat dibawa dan diamankan di Dusun Lantang Peo sebelum akhirnya pihak kepolisian turun tangan. Kapolsek Mapakasunggu bersama personel langsung bergerak menuju lokasi di desa Minasabaji untuk melakukan evakuasi. Saat ini, benda misterius tersebut telah berhasil diamankan di Mapolsek Mapakasunggu. Kondisi tempat pembuangan akhir, TPA, Antang di Kecamatan Manggala kembali menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD. DPRD Kota Makassar menilai penanganan sampah oleh pemerintah kota, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, DLH, tidak menunjukkan perkembangan signifikan dan cenderung jalan di tempat. Anggota Komisi B DPRD Makassar sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, Kasrudi, menyebut keluhan warga Manggala terus berulang setiap tahun tanpa solusi nyata dari pemerintah. Hampir setiap tahun warga mengeluh, tapi tidak ada aksi. Tidak ada program, tidak ada kegiatan. Yang ada hanya janji-janji, tegas Kasrudi, Selasa 31 Maret. Ia menilai persoalan utama terletak pada tidak adanya langkah konkret dalam penanganan sampah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut politisi Gerindra itu, hingga kini belum terlihat upaya serius pemerintah dalam membenahi sistem pengelolaan di TPA Antang. Bagaimana penanganan TPA, tidak ada realisasinya. Tiap tahun kami dengar mau ada program, tapi sampai sekarang nihil, ujarnya.
Kasrudi juga menyoroti kinerja DLH yang dinilai tidak maksimal di lapangan. Kepolisian Polresta Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kotak amal masjid yang sangat meresahkan masyarakat di wilayah Kota Mamuju pada Selasa 31 Maret. Kasih Humas Polresta Mamuju Ibtu Herman Basir menjelaskan kasus ini bermula dari adanya laporan sejumlah pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, DKM, di wilayah Kota Mamuju yang mengaku resah akibat hilangnya kotak amal masjid, khususnya pada bulan suci Ramadan. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Resmo Polresta Mamuju segera melakukan serangkaian penyelidikan guna mengungkap pelaku pencurian. Dari hasil penyelidikan, tim Resmo Polresta Mamuju berhasil mengamankan 2 orang pelaku masing-masing berinisial SD, 33, dan RD, 24, ungkapnya. Keduanya ditangkap di wilayah Kecamatan Malunda saat hendak menuju Kabupaten Majene. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua pelaku diketahui telah melakukan aksi pencurian sebanyak 24 kali di 21 masjid yang tersebar di wilayah Mamuju. Aksi tersebut dilakukan sejak sebelum bulan Ramadan, saat Ramadan berlangsung, hingga pasca Hari Raya Idul Fitri, jelas Ibtu Herman. Adapun total kerugian dari aksi pencurian tersebut diperkirakan mencapai sekitar 10 juta rupiah.